Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Abriansyah dengan NIM 235710002. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Curup dari program studi Darus Matematika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori dan perbedaan peserta didik. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas fisiologi pendidikan. Apa itu perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang hidupnya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam arti individu atau organisme, baik fisik, jasmani, maupun rohani, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistem progresif dan berkesinambungan. Perkembangan atau pertumbuhan anak merupakan hal yang penting baik untuk dipelajari bagi calon peserta didik. Banyak para pendidik yang kurang mengerti dan memahami arti perkembangan anak didik. Setiap individu akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik yang meliputi aspek-aspek intelek, emosi, bahasa, bakat khusus, nilai, dan moral serta sikap. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan peserta didik, yang diawali dari karakteristik perkembangan anak usia dini. Secara umum, masa ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, unik. Artinya sifat anak itu berbeda-beda satu sama lainnya. Anak memiliki bawaan minat, kapasitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Yang kedua, egosentris. Artinya, anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, aktif dan energik. Anak lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas selama terjaga dari tidur. Anak seolah-olah tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas. Yang selanjutnya yaitu rasa ingin tahu yang membuat dan antusias terhadap banyak hal. Yang selanjutnya, eksposisi dan berjiwa petualangan. Anak terdorong oleh rasa yang ingin tahu yang kuat. Anak lazimnya senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya, spontan. Perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak ditutup-tutupi, sehingga refleksinya apa yang ada dalam persamaan dan pikirannya. Selanjutnya, senang dan kaya dengan fantasi. Anak tidak saja tersenang terhadap cerita-cerita khayal yang disampaikan oleh orang lain, tetapi ia sendiri juga senang bercerita pada orang lain. Selanjutnya, dia itu masih mudah frustasi. Umumnya anak masih mudah frustasi atau kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah menangis atau marah bila keinginannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, masih kurangnya pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan perkembangan cara berpikirnya, anak lazimnya belum memiliki rasa pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dalam hal-hal yang membahayakan. Yang selanjutnya, daya perhatian yang pendek. Anak lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan menyenangkan. Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Anak senang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya. Berikut karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisik yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Setiap geraknya sudah selarang dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas seperti menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola, dan sebagainya. Dan bergerak kaki untuk menendang bola, lari, mengejar teman, pada main kucing-kucingan, dan sebagainya. Selanjutnya perkembangan intelektual. Pada anak usia sekolah, anak sudah dapat mereaksi perangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, bercangkup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan isyarat, atau gerakan dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambing, gambar, atau lukisan.
Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral dan agama. Yang selanjutnya, perkembangan emosi. Pada anak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperolehnya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Yang selanjutnya, perkembangan sosial. Maksud perkembangan ini adalah pencapaian kematangan dan dalam hubungan atau introspeksi diri. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Yang selanjutnya, perkembangan kesadaran beragama. Kepercayaan anak terhadap Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa dan kasih sayang dan pelindungan. Oleh karena itu, dalam pengenalan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih, penyayang, dan jangan menonjolkan sifat-sifat Tuhan yang menghukum, menghazab, atau memberikan siksaan dengan neraka. Selanjutnya, karakteristik di perkembangan remaja. Yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Masa remaja yang diawali dengan pubertas adalah masa permatangan fisik yang sangat cepat, yang meliputi aspek hormon dan perubahan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan kapasitas individu untuk memanipulasi dan mengingat informasi. Menurut Jan Figman, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage, yaitu tahap keempat atau terakhir dari tahap perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan identitas diri. Perkembangan identitas diri remaja yang sehat dan mencegah terjadi kebingungan identitas, maka pihak orang tua di lingkungan keluarga, guru, di lingkungan sekolah, dan orang dewasa lainnya di lingkungan masyarakat. Yang keempat, perkembangan emosi. Meskipun pada usia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres dan fluktuasi emosi secara efektif, tetapi ternyata masih banyak remaja yang masih belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah, dan kurang mampu meregulasi emosi. Yang kelima, perkembangan kepribadian. Karakteristik kepribadian telah lama dibicarakan, namun baru-baru ini penelitian memfokuskan kajiannya kepada 5 faktor besar kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, ekstraversi, dan neurotis. Keenam, perkembangan kesadaran beragama. Masa remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia, menurut agama merupakan masa starting point, pemberitaan hukum syar'i, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oleh karena itu, remaja sudah seharusnya melaksanakan nilai-nilai atau ajaran agama dalam kehidupannya. Selanjutnya, teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori Piaget. Siapa sih yang tidak kenal dengan Piaget? Jan Piaget adalah seorang ahli psikologi dari Swiss yang dikenal sebagai salah satu bapak pendidikan anak, mengemukakan teori perkembangan kognitif. Menurutnya, peserta didik mengalami 4 tahap perkembangan yang berbeda. Yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap pre-operasional, yang ketiga tahap konkret operasional, dan terakhir tahap formal operasional. Dalam tahap-tahap ini, anak-anak mengalami perubahan dalam cara mereka berpikir, memahami dunia, dan memecah masalah. Misalnya pada saat sensori motor, bayi mulai mengembangkan kemampuan motoriknya serta memahami hubungan sebab dan akibat. Teori Vygotsky adalah seorang psikologi dan pemikir kelas dunia asal Rusia, mengemukakan teori perkembangan kognitif sosial. Menurutnya, peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tapi juga oleh faktor interaksi dengan lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Karena itu, dia sangat menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif dan peran guru sebagai mediator dalam proses belajar. Yang ketiga, teori Erskine. Jika bicara mengenai perkembangan psikologis, teori dari Erskine patut diperhatikan, karena dia mengemukakan bahwa perkembangan peserta didik melibatkan ke-9 tahap, dari masa bayi hingga masa lanjut usia. Setiap tahap dihadapi oleh konflik tertentu yang harus diatasi untuk mencapai keseimbangan dan perkembangan yang optimal. Contohnya, pada saat remaja, peserta didik diharapkan pada konflik
antara identitas dan peran yang mereka mainkan dalam masyarakat. Proses yang penyelesaian konflik ini akan membentuk kepercayaan diri dan kesadaran diri mereka sebagai individu yang dewasa. Yang keempat, teori Bandura. Terakhir, kita memiliki Albert Bandura, seorang psikologi asal Kanada yang dikenal dengan teori perkembangan sosial. Menurutnya, peserta didik belajar melalui pengamatan dan model yang ada di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan, ini menyiarkan pentingnya peran guru sebagai model positif dan menginspirasi peserta didik untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Bandura juga menekankan pentingnya penguasaan positif dan dorongan dari lingkungan dalam bentuk-bentuk perilaku yang diinginkan, dengan memberitahukan umpan balik yang konstitutif dan memberikan kesempatan untuk berbuat baik peserta didik dapat tumbuh secara holistik dan memaksimalkan potensinya. Yang selanjutnya, teori perkembangan peserta didik menurut para ahli. Yang pertama, perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget, seorang ahli psikologi dari Swiss, mengemukakan teori perkembangan kognitif yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Menurut dia, perkembangan kognitif peserta didik terjadi melalui serangkaian tahap yang saling terkaitan. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, yaitu tahap sensoromotor, 0-2 tahun. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan pemahaman tentang melalui indera dan gerak fisik. Mereka belajar melalui akselerasi dan tindakan fisik. Yang kedua, profesional, yaitu umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan simbol dan penggunaan bahasa dan untuk berkomunikasi. Mereka juga memiliki pemahaman yang terbatas dan masih sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, konkret operasional, yaitu 7-11 tahun. Pada tahap ini, secara peserta didik mulai memahami konsep-konsep logis dan mampu melakukan operasi logis terhadap objek dan peristiwa kanan kiri. Yang terakhir, formal operasional, yaitu umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan berfokus pada pemecahan masalah yang kompleks. Yang selanjutnya, teori perkembangan moral Kohlberg. Adalah seorang psikologi asal Amerika Serikat yang mengemukakan teori perkembangan moral yang telah menjadi acuan dalam dunia pendidikan. Menurut beliau, anak-anak dan remaja mengalami perkembangan moral melalui serangkaian tahap yang saling berkaitan. Tahap-tahap tersebut adalah pertama, tahap konversional. Pada tahap ini, peserta didik memiliki orientasi kepada penghargaan dan hukuman, serta pandangan yang bersifat instrumental dan individualistik. Yang kedua, tahap konversional. Pada tahap ini, peserta didik memiliki orientasi kepada norma sosial dan harapan orang lain. Mereka masih bergantung pada persetujuan dari orang lain. Yang ketiga, tahap post-konversional. Pada tahap ini, peserta didik memiliki orientasi kepada prinsip, moral universal, dan nilai-nilai dasar. Mereka mampu melihat dan memahami profesi orang lain. Dan yang terakhir, perbedaan individu peserta didik. Di dalam sebuah kamus, Schulten SD tahun 1975 menyatakan bahwa individu adalah sebuah kata benda dari individual yang berarti seorang, perseorangan, atau juga oknum. Teori perbedaan individu dalam psikologi yang dikembangkan oleh Lindgren tahun 1980 menyatakan bahwa sebuah perbedaan individual menyangkut mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik dan juga psikologis. Perbedaan individual tersebut juga disatukan dalam suatu teori. Chaplin yang menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam sebuah sifat yang dapat dibedakan suatu individu dengan individu lainnya. Sedangkan teori Gary tahun 1963 dalam sebuah buku perkembangan peserta didik karya Sunarto dengan B. Agung Sahartoryo yang memiliki beberapa kategori. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan juga berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan juga kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, dan juga hubungan keluarga dan juga suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk status ekonomi, agama, dan juga hubungan keluarga dan suku. Yang keempat, adanya perbedaan integrasi kemampuan dasar. Dan kelima, perbedaan kecakapan atau keandalan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.